Kali ini saya akan melihat analisis skripsi yang berjudul Sikap Konsumen Terhadap eh, Produk Green Product dan Non-Green Product sebelum dan setelah pandemi COVID. Jadi di sini kita lihat ya. Nah, kita lihat sebelum lebih jauh ya. Saya ambil dulu kira-kira sebelumnya ini ada nggak penelitian orang seperti ini. Nah, kita lihat. COVID ini ada sedikit 19. Ini ada di sini ah, sikap konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Ternyata sudah ada ya, pas sama mirip, cuman yang kamu punya dia kalau yang ini ya, kalau yang ini dia dibikinnya bahasa Indonesia. Kalau ini, nah cuman satu lagi bedanya kamu ada sebelum dan sesudah COVID-19. Nah ya, jadi kita lihat judulnya tadi, sebelum dan setelah. Jadi ini pun harus kita perbaiki. Bukan setelah, karena sampai sekarang pun ya belum ada pengumuman resmi. Nah, ya resmi dari pemerintah bahwa COVID itu telah berakhir. Jadi, ya lebih baik jangan setelah. Nah, berarti harus diganti ini ketika. Jadi sebelum dan ketika COVID. Ya, kalau setelah kan kesannya bahwa udah selesai. Nah, kita lihat lagi di bab 1. Nah, kita lihat tadi yang ini dulu. Nah, yang ini yang kita jadikan acuan ya. Jadi kita lihat cara ini, bagus saya download aja dulu. Ya. Kita buka. Nah, ini dia. Oke, kita lihat di sini. Coba kita bandingkan bagaimana dia mengolah datanya. Kita lihat. Nah, dia mengambil sampel aksidental, menganalisis sikap Fishbane. Oh, ya, jadi dia menggunakan analisis sikap Fishbane. Ya, kita lihat. Nah, sedangkan kamu punya menggunakan Wilcoxon, uji Wilcoxon. Nah, ya, uji Wilcoxon. Apakah Wilcoxon salah? Tidak. Apakah ini benar Fishbane? Tidak masalah. Nah, kita lihat sekarang punyamu ya. Nah, kita masuk kepada latar belakang yang berisi apa, mengapa, kenapa, dan fakta empiris. Ya, ini biasa panjang aja ceritanya, tapi isinya sama saja. Dalam EPI, Environmental Index, ramah lingkungan, oke. Nah, ini yang masih saya kurang
green product yang kamu nih ya. Jadi ini yang sering saya keluhkan. Kamu mengambil judulnya sikap konsumen. Ini di mana mau diadakan ya? Kalau yang kamu WA-kan ke saya, kita lihat ya kan kasus mahasiswa administrasi niaga. Nah, kita lihat di sini sampai yang ini ya belum ada saya lihat fakta empiris mahasiswa jurusan administrasi niaga mengenai green product dan non green product ini. Tidak ada, kamu hanya menceritakan fakta empiris ya di dunia, di Indonesia ini ya. Nah, satu lagi di Indonesia tidak ada di sini. Jadi kamu mengambil penelitian yang jatuh dari langit. Ini Indonesia, tiba-tiba kamu terapkan di ADM Niaga. Memang ADM Niaga di Indonesia, tetapi ADM Niaga tentunya memiliki fakta yang berbeda dengan Indonesia keseluruhan. Apa fakta empirisnya? Tidak ada, tiba-tiba jatuh dari langit ini kalau saya lihat ya. Nah, cobalah jadi fakta empiris. Bagaimana membuat fakta empiris ya? Saya besarkan aja. Fakta empiris itu satu ya, berdasarkan wawancara pendahuluan yang kita lakukan di tempat kita meneliti. Kedua, berdasarkan data dari instansi berarti ini yang kita ambil data sekunder. Nah ya, kita ambil data sekunder dari instansi mana? Tempat kita meneliti atau instansi yang berwenang mengeluarkan data ya, berwenang di tempat kita meneliti. Pemanya BPS Kota Medan. Kita Kota Medan bercerita tentang. Jadi harus ada ini. Kalau tidak ada, bagaimana kita menelitinya di jurusan administrasi niaga? Sementara fakta-faktanya hanya di Indonesia. Kan itu kemarin sudah saya suruh. Buatlah fakta empiris di jurusan administrasi niaga. Tetap tidak ada. Nah, kita lihat. Nah, rumusan masalah. 1. Apakah terdapat perbedaan sikap konsumen terhadap produk sebelum dan ketika pandemi? Ini tadi ya, bukan setelah pandemi belum berakhir karena belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ketika apakah terdapat perbedaan sikap? Ini sama saja saya lihat. Tidak ada beda yang nomor 1 dengan nomor 2. Ya ini bagusnya ya buang saja. Kamu hanya melihat apakah terdapat. Ya. Dan kalau menurut saya nomor 2, karena kamu nanti uji non parametrik itu sangat sederhana. Jadi di sini harus kamu bikin bagaimana perbedaan ya sikap
sikap. Nah, ini gunanya kamu menjelaskan, mendeskripsikan apa yang terjadi. Kalau memang ada ya, bagaimana perbedaan sikap terhadap green product dan non green product sebelum dan ketika pandemi COVID-19. Kalau ada, kalau tidak ada, baru terus titik-titik jika ada. Nah, tanda tanya. Nah, jadi ada dua rumusan masalahmu. Nah, tujuan. Ya, ini batasannya oke. Tujuan mengetahui sikap konsumen. Ya, jadi di sini kedua tujuannya kamu adalah menjelaskan atau mendeskripsikan perbedaan sikap. Perbedaan mendeskripsikan di sini masukkan jika terdapat perbedaan sikap produk green product dan non green product sebelum dan setelah pandemi. Nah, itu yang harus kamu buat. Jadi ada dua. Nah, kita lihat tinjauan pustaka bab 2. Ini silahkan saja kamu buat apa itu ya. Nah, selanjutnya metode penelitiannya kita lihat. Nah, di sini ini tidak perlu ya, kerangka pemikiran yang kamu buat ini ya, ini bukan kerangka pemikiran ya. Kerangka pemikiran itu ialah kamu ceritakan alur. Nah, umpamanya dari sini. Ini alurnya ya, berbeda yang kamu buat itu hampir mirip dengan konsep, tapi ini umpamanya di sinilah AM Polmed kamu ceritakan. Baru kamu turunkan kemari ada yang namanya produk. Baru kamu turunkan lagi green product dan non green product. Baru kamu ceritakan lagi sebelum atau selama pandemi COVID. Ya, jadi ini jangan seperti ini. Kalau dia yang untuk seperti ini lebih bagus ya dari atas. Namanya kerangka berpikir. Mulai dari yang paling luas baru ceritakan semakin menurun. Kamu ceritakan hubungannya, itu saja. Nah, hipotesis ya, hipotesisnya hanya satu, tidak perlu dua, karena satu lagi tidak perlu, itu hanya mendeskripsikan tempat populasi ya. Nah, di sini sebelum kamu menentukan sampelnya berapa, di sini kamu terangkan alasan kenapa menggunakan statistik non parametrik. Jadi alasannya kenapa? Yang utama bahwa satu, belum diketahuinya jumlah mahasiswa yang memahami green product dan non green product.
atau belum diketahuinya secara pasti bahwa yang dijadikan sampel mahasiswa jurusan AN itu adalah aware atau peduli terhadap green product maupun non green product. Harus kamu jelaskan supaya jangan ada pertanyaan lagi nanti. Definisi operasional. Nah, uji validitas dan reliabilitas tidak ada di dalam non parametrik. Nah, uji hipotesis tidak perlu, bukan uji hipotesis namanya ya. Uji beda, langsung aja uji beda menggunakan Wilcoxon. Nah, ini indikator-indikator dari operasional di sini ya. Yang diambil ketika ini ya, kamu coba saya lihat apakah ada kuesionernya. Nah, ini bukan seperti ini ya. Menurut Anda bukan. Jadi kalau kita menggunakan uji beda, berarti jawabnya ya atau tidak. Nah, selalu 01 atau 12. Jadi bukan menurut Anda bagaimana kandungan, tidak. Apa Anda mengetahui apa kandungan? Semua jawabnya harus ya tidak. Ya tidak, bukan menurut Anda, tidak menanyakan pendapat. Ya, kamu buat di sini. Oke, barangkali demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.